Hello everyone, kembali lagi bersama kita di Ace Entertainment. Minggu kemarin, gua dan Aziz sempat membahas tentang film horor yang diadaptasi dari kisah nyata. Dan kali ini, gua akan ditemani oleh Jikri ngebahas film apa yang mungkin bisa kalian tonton selanjutnya. Tapi, kalian nontonnya harus bersama teman, keluarga, atau orang-orang sekitar. Berarti ini kisah nyata lagi, Ron ya? Iya. Oke, kita mulai dari Terowongan Casablanca. Ini dia cuplikannya. Nanti kalau aku hamil gimana? Masa aku harus turun dulu buat nyari kondom sih? Kepada makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya, datanglah, datanglah, hai kuntilanak, datanglah. Yang ngomong banyak banget. Sekarang gue sendirian di sini. Kenapa klakson, Bang? Kalau kita melintasi terowongan ini, kita harus membunyikan klakson, Neng. Pak, ini kerjaan kuntilanak, Pak, kuntilanak. Kita harus waspada, Pak. Iya, yang bego pakai bunting segala. Lo semua udah lama diikutin sama kuntilanak ini. Kebut! Kesalahan besarmu adalah mengkhianatiku. Oke, jadi Terowongan Casablanca termasuk film horor yang diadaptasi dari kisah nyata urban legend Jakarta yang tak kalah ngeri. Jalan terowongan di daerah Kuningan itu menyimpan kejadian-kejadian seram di luar nalar. Salah satunya adalah kisah pemerkosaan seorang gadis secara bergilir hingga tewas dan mayatnya kemudian dibuang begitu saja. Banyaknya kecelakaan di Terowongan Casablanca juga membuat lokasi tersebut kian angker. Dari sinopsis yang gue baca tadi tuh lumayan serem ya. Ada perempuan diperkosa secara bergilir dan mayatnya dibuang gitu saja loh. Tapi sebenarnya kadang nggak di luar logika juga sih. Iya. Maksudnya kenapa buang di situ gitu di terowongan dan terowongan terus angker gitu. Makin angker ya Iya maksudnya. dengan kasus itu loh. Iya sih bisa juga sih. Tapi kenapa banyak orang kecelakaan di situ juga ya? Iya Coba. sih. Kita juga masih bingung. Yang gue liat kenapa. filmnya tuh dia tuh sebenarnya ya emang hampir sama kayak gini sih. Tapi gue udah lupa juga sih udah lama. Filmnya emang dia ceritain gitu terowongannya emang angker. Gue gak tau kejadian yang diperkosa apa enggak, gue gak tau, gue lupa. Oke. Tapi gue waktu itu nontonnya tuh sendirian kalau gak salah. Kenapa nggak bareng teman, nggak bareng keluarga atau? Karena gue memberanikan diri karena Oke. nonton film ini kayaknya seru nih sendirian gitu. Setelah menonton itu apa yang lo rasain, Dik? Ya gue takut karena mungkin setelah terowongan ini kayaknya gue harus pelan-pelan ya, hati-hati deh. Dan Sempat. katanya kalau di terowongan ini kita harus ngelakson 3 kali. Oke. Pas nonton itu sempat kebayang atau Ya gua kebayang lah, mimpi? pasti kita kan setiap ngelakuin sesuatu pasti kita ngebayang, apalagi kalau nonton film kan. Film tuh pasti kita ngebayangin, apalagi film horor. Kayak setannya, kayak kuntilanaknya. Yang gue inget tuh kuntilanak merah kalau nggak salah. Oke. Tapi setelah Di film nonton itu. film itu, lo pernah lewat terowongan itu nggak setelah nonton? Gue sempet penasaran, tapi waktu itu gue masih kecil nontonnya SD kalau nggak salah. SD apa SMP lupa. Oke. Tapi setelah nonton itu sempat lewat terowongan Casablanca nggak?
lupa, kayaknya pernah. Cuman gue kayak penasaran mana sih gitu. Oh. Sempat sekilas doang mana sih gitu. Tapi setelah gue lewat situ kayaknya nggak ada apa-apa, biasa aja. Tapi banyak orang yang lewat terowongan itu ngelakson 3 kali. Karena kalau lu nggak ngelakson 3 kali itu katanya bakal ada kejadian kayak gitu, kecelakaan lah, apalah, atau entar mogok lah, ya kan. Tapi kalau dilihat sih sebenarnya kalau di terowongan itu nggak masalah sih. Mungkin ada sugesem pasti ada lah ya. Suges, tapi kebanyakan rata-rata emang buat kayak permisi gitu sih. Kalau kita ngelakson di Oke, jadi kayak apa, menghormati kayak nggak sih? Permisi apa, numpang lewat kali lah ya, biar nggak diganggu. Yang gue inget sih emang film ini setannya tuh kuntilanak. Kalau nggak salah merah, kayak biasa, tenak merah deh. Yang kebayang-bayang tuh pasti kalian tau lah kuntilanak tuh kayak gimana. Bukannya nakut-nakutin, tapi emang yang kebayang memang serem di gitu. otak gue tuh kuntilanak tuh emang ya serem banget gitu, maksudnya. Ya gitu deh gitu. Oke, itu adalah cerita dari Terowongan Casablanca. Oke, yang kedua itu selanjutnya ada apa, Jik? Ada hantu jeruk purut. Ini dia cuplikannya. Jangan main di kuburan, nanti kalian celaka. Kalau kalian udah gak ada urusan, silakan pergi dari sini. Kita nggak perlu nongkrong di kuburan kayak gini, Rin. Pokoknya kalau kita ngelilingin kuburan ini sebanyak 7 kali dan jumlah kita ganjil, kita bakalan bisa ngelihat sendiri penampakan dari hantu kepala buntung itu. Oke. Jadi, film ini konon diadaptasi dari kisah nyata di sekitar lokasi TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan yang dianggap angker. Salah satu kisah yang paling banyak dibicarakan adalah hantu pastor yang seringkali terlihat tanpa kepala berkeliaran di sekitar TPU. Kisah itu lantas diangkat menjadi film layar lebar oleh Nayatu Fionuala yang dibintangi oleh Angie, Sele Marcia Samuel, Valia Rahma, Reni Umari, Yulia Widyastuti, dan Ferry Irawan. Dari kisah ini, Jik, ini kan cerita tentang kuburan ya. Lo ada gak sih pengalaman tentang lo lewat kuburan atau lo ziarah kuburan, ada gak pengalaman? Kayak serem gitu ya. Apa gue dulu? Gue ada. Lu aja dulu deh, gue gak ada. Jadi gue tuh ada waktu itu, kita kan SMA itu kan, kalau gue kan jalur pulang itu kan lewat pacuan kuda. Itu tuh ngelewatin kuburan. Oh, yang pacuan kuda. Itu ngelewatin kuburan kan. Nah, kita kan waktu itu kan masuk siang ya, kelas 1. Nah, pulang maghrib. Nah, gue tuh kan nongkrong dulu tuh. Pulangnya tuh setelah maghrib, menjelang isya, udah lagi malam-malamnya lah. Gue kuburan. Nah, ya udah. Pada biasanya aja permisi dan assalamualaikum ya kubur ya gaib gitu kan. Pokoknya bukan sopan apa ya, memberi salam lah ke kuburan. Nah, terus sempat ini loh. Jadi tuh entah bener atau enggak, di situ tuh tiba-tiba ada kucing warna putih. Beneran kucing. Tiba-tiba tuh kayak lagi lari sana lari sini gitu loh. Jadi gini, ini kuburannya banyak nih. Tiba-tiba pas gue nengok, ada kucing kayak lari lompat gitu loh. Kucing pada umumnya kan ada yang ya entah apa dia ngejar ular atau ngejar tikus, kodok atau apa kan nggak tahu. Cuman yang gue bikin kaget tuh kucing warna putih. Nah, jadi gue nyangkanya ini apa nih? Lompat kecil tapi lincah. Pas gue tengok kaget, apaan tuh?
pas nengok kedua kali ternyata kucing. Tapi kan awal itu gue nyangkanya ya makhluk apa gitu. Jadi gue sempet deg. Tapi pas tahu kucing lumayan tenang tuh pas arah baliknya gitu. Berarti dia tuh kayak makhluk tapi lu ngeliat loncat-loncat gitu ya. Awalnya. Tapi setelah Tapi tahu gede itu nggak? kucing, Gede nggak? kucing pada umumnya. Gue jadi merinding. Beneran. Jadi awalnya gue kaget. Oh ini apa nih putih lompat. Pas gue nengok kedua kali ternyata kucing. Gitu loh. Jadi awalnya tuh kagetnya ini gini loh. Ini apaan? Nah, ya udah gue coba nengok 2 kali kan tuh dari perjalanan. Oh kucing. Ya cuman kan karena panik dan takut jadi nyangkanya tuh sempet kemana-mana gitu loh. Yang bikin jatuhnya sih bikin kaget Jik. Nah kalau gue gitu. Kalau lu ada gak pengalaman lewat kuburan apalah gitu misalnya? Gue sih gak ada sih kalau gue. Lewat kuburan sih ya biasa aja gitu. Gue gak ada ngerasa apa-apa. Tapi kalau Suges kita atau gimana balik gitu? gak ada sih. Kalau kita balik lagi ke filmnya nih, TPU itu kan tempat pemakaman umum ya kan. Iya. Oh iya buat yang gak tahu arti Iya, TPU, tempat tempat umum. pemakaman umum. Jadi emang kata di Jeruk Purut itu, gue juga udah nonton nih filmnya kebetulan. Oke. Emang film ini tuh katanya hantunya itu emang gak ada kepalanya Ron. Oh. Jadi dia berkeliaran gitu, berkeliaran kayak ini misalnya nih badan nih segini nih, tapi nggak ada kepalanya. Oke. Nah itu orang-orang yang setiap orang-orang ke situ trauma, takut. Jadi istilahnya yang tadinya nggak ada apa-apa di TPU itu, jadi orang sugesnya karena takut gue ada hantu itu gitu. Takut ada itu. Gue juga. Ya? Ya, tadi dia ngelewat ya. Aduh. Beneran gue nggak bohong di pintu tuh. Oke. Ya, jadi info aja guys, kita syuting jam 3:30 pagi. Iya. Ya kita ngebahas horor. Deh itu udah biasa sih. Apalagi kita ngebahas tentang film-film horor gitu kan. Itu udah biasa. Dan jika kalian punya nyali untuk nonton, saran kita sih nontonnya Ya, bareng teman, rame-rame. bareng keluarga. Soalnya kalau dilihat kalau film lihat dari penggalan ceritanya aja lumayan bikin merinding. Film-film horor Indonesia itu yang zaman-zaman dulu tuh justru lebih serem dibandingin sekarang. Nah ini menurut gue tuh suatu lonjakan lagi nih setelah kemarin KKN itu kan. Itu lonjakan untuk film Indonesia, industri Indonesia lagi gitu. Makanya film Indonesia horor itu dulu naik banget gitu. Dan emang bener-bener kayak kelihatan real. Makanya orang pas nonton film ini gue takut kata bioskop. Jatuhnya mungkin relate kali lah ya. Iya karena emang serem banget. Coy gak ada kepalanya, lu bayangin aja gak ada kepala ya kan. Terus badan doang gitu. Nanti kita kasih itu sih cuplikan, ntar kan ada tuh trailer itu. Masih ada sekilas-sekilas ada. Ya, pokoknya gitu guys. Pokoknya kalian harus nonton jika kalian berani ya. Oke guys, mungkin sekian aja dari kita. Ini review film dari kita ini. Semoga kalian suka dan kalian tonton yang minggu kemarin dan minggu ini. Semoga kalian suka. Mungkin kalian ada referensi lagi tentang film horor kisah nyata di Indonesia, atau kita ngebahasnya nanti ya. Film-film dari luar negeri, mungkin kisah nyata dari luar negeri. Kalian mungkin, bisa komen aja kan. Mungkin lebih menarik menurut kalian. Kayaknya gue lebih seru nonton luar negeri nih gitu. Tapi jangan salah, ini film kita rekomendasiin film-film yang benar-benar di luar logika sih, maksudnya orang tuh kebayang-bayang terus sama film-film ini gitu. Jadi gitu sih. Pokoknya jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kita. Salam Kisah itu lantas diangkat menjadi film layar lebar oleh Nayato Vio Nuala yang dibintangi oleh Anggi, Sheila Marcia, Samuel Ziliguin. Fokus Samuel apa namanya? Samuel aja. Oke, keep roll and action. Kisah itu lantas diangkat menjadi film layar lebar oleh Nayato Vio Nuala yang dibintangi oleh Angie, Sheila Marcia. Nah dulu, lu yang bener Angie apa Anggi? Angie lah itu. Oh Angie. Ya, Oke. Oh sorry. Oke, keep roll and action. Mungkin sekian dari kami guys untuk pembahasan review film dari Indonesia. Oke. Mungkin jika gimana sih? Lu yang ngomong dah. Mungkin. Harun panik tadi ada yang lewat di pintu. Enggak. Ada yang lewat sih. Keep roll. Ya, itu yang itu tuh datang tadi. Ruang kelas belakang.
Oke. Panik. Oke, keep roll and action.